Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifi Arna Darmawan dengan NIM A1S1 22066. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada penjelasan epistemologi pendidikan, epistemologi multikultural, strategi dalam menghadapi globalisasi, permasalahan yang timbul akibat dampak multikulturalisme, penjelasan mengenai resolusi konflik etnis, dan konsep pendidikan multikultural di sekolah. Adapun dosen pengampu dari kelas saya yaitu R002, yaitu Muhammad Hamdi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada penjelasan epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pertanyaan mengenai apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Bagaimana pengetahuan sekolah itu diperoleh, bagaimana pendidikan dapat membentuk pemahaman dan cara berpikir peserta didik. Dalam epistemologi pendidikan, aspek-aspek seperti metode pengajaran, kurikulum, dan proses belajar mengajar dianalisis untuk memastikan pendidikan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta mengembangkan cara berpikir kritis dan etis. Konsep epistemologi pendidikan juga menekankan pentingnya refleksi kritis terhadap praktik pendidikan dan bagaimana nilai-nilai serta norma-norma budaya mempengaruhi proses pembelajaran. Adapun materi kedua yaitu mengenai penjelasan epistemologi multikultural. Nah, mengkaji bagaimana pengetahuan dan pemahaman dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, dan etnis. Epistemologi ini juga menekankan bahwa pengetahuan tidak monolitik atau hanya berasal dari satu budaya yang dominan, tapi bisa lebih beragam dan mempengaruhi oleh konteks budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, pendekatan multikulturalisme melihat keberagaman budaya sebagai sumber kekayaan intelektual yang dapat memberikan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi. Dalam pendidikan juga epistemologi multikultural ini mendorong pengembangan kurikulum yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya serta membantu siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan perspektif. Lalu untuk materi ketiga itu ada strategi dalam menghadapi globalisasi. Nah, ada beberapa poin strategi dalam menghadapi globalisasi, yaitu yang pertama peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang kompetitif di tingkat global dan berfokus pada keterampilan kritis, kolaborasi, dan penggunaan teknologi. Yang kedua ada pemahaman dan penguatan identitas lokal, mempertahankan dan menghargai nilai-nilai budaya lokal agar tidak tergeser oleh arus globalisasi. Yang ketiga ada penguasaan teknologi, meningkatkan literasi digital untuk dapat berkompetisi dan memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang. Yang keempat ada penguatan ekonomi lokal. Itu mengandung ekonomi lokal, misalnya seperti mendukung produk lokal dan mengembangkan usaha kecil menengah atau UMKM. Yang kelima ada kerjasama internasional, mengadakan kolaborasi dengan negara lain dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan penelitian. Yang selanjutnya ada pendidikan multikultural, menggunakan pendidikan multikultural untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang ketujuh ada interkulturalisme, mengadopsi pendekatan intelektual yang melibatkan interaksi, dialog, dan manajemen konflik untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang terakhir ada kolaborasi internasional, mendorong kerjasama antara komunitas dan negara untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi.
Adapun materi yang keempat itu ada permasalahan yang timbul akibat multikulturalisme. Nah, walaupun multikulturalisme ini menawarkan keberagaman yang memperkaya masyarakat, ada berbagai masalah yang mungkin timbul. Itu yang pertama ada konflik etnis atau budaya. Perbedaan budaya bisa menimbulkan konflik antar kelompok, terutama jika ada stereotip atau prasangka. Makanya tadi dijelaskan bahwa pendidikan juga mempengaruhi bagaimana peserta didik dapat memahami yang namanya perbedaan. Terus poin kedua ada diskriminasi dan eksklusi sosial. Minoritas budaya mungkin menghadapi diskriminasi atau merasa tersisih dari masyarakat yang lebih besar. Selanjutnya masalah identitas dan asimilasi. Maksudnya yaitu sebagian orang mungkin menghadapi kesulitan mempertahankan identitas budaya dalam konteks masyarakat yang lebih homogen atau dominan. Selanjutnya ada perbedaan nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma tadi juga sudah dijelaskan di poin ketiga dalam strategi. Nah, ini salah satu dampak negatif ketika hal-hal yang positif tidak dapat dilaksanakan. Nah, masyarakat multikultural dapat menghadapi kesulitan ketika ada perbedaan nilai yang signifikan, terutama terkait norma sosial dan agama. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan dalam berpikir kritis, membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dapat mengurangi efektivitas pendidikan multikultural. Dan yang terakhir ada trauma dan kecemasan. Stakeholder mungkin mengalami trauma dan kecemasan dalam mengajarkan sejarah negatif dan mengatasi prasangka. Nah, materi yang kelima itu resolusi konflik etnis. Resolusi konflik etnis ini adalah proses menyelesaikan perbedaan yang melibatkan ketegangan atau konflik antar kelompok etnis. Ada beberapa pendekatan utamanya, beberapa poin yang antara lain itu yang pertama ada dialog dan komunikasi terbuka, yaitu melibatkan semua pihak untuk mendiskusikan masalah secara terbuka dan mencari solusi bersama. Yang kedua ada mediasi dan negosiasi. Maksudnya yaitu menggunakan mediator untuk membantu mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Yang ketiga ada rekonsiliasi sosial, yaitu mengajak masyarakat untuk saling memaafkan, memahami, dan mengakui hak dan keberadaan kelompok lain. Yang keempat ada pendidikan perdamaian, menerapkan pendidikan yang mendukung pemahaman lintas budaya, empati, dan toleransi di sekolah dan komunitas. Nah, itu ada beberapa poin dari materi kelima. Dan yang terakhir itu ada materi keenam yang akan saya jelaskan mengenai konsep pendidikan multikultural di sekolah. Pendidikan multikultural di sekolah itu bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang keberagaman budaya dan pentingnya toleransi yang sudah dijelaskan pada materi yang sebelum-sebelumnya, yaitu untuk agar siswa atau peserta didik dapat memahami perbedaan budaya atau keragaman budaya dan pentingnya toleransi. Nah, ada elemen-elemen kunci dari konsep ini, yaitu yang pertama ada kurikulum inklusif, yaitu mencakup materi dari berbagai budaya untuk memberikan perspektif yang luas kepada siswa. Yang kedua ada aktivitas interaktif, yaitu mengadakan kegiatan seperti pertukaran budaya atau proyek kolaboratif antar siswa dari latar belakang budaya. Yang ketiga ada pelatihan guru, memberikan pelatihan kepada guru untuk mengelola akses yang beragam secara efektif.
Yang keempat ada lingkungan belajar yang mendukung. Itu menciptakan suasana sekolah yang menghargai perbedaan dan mendorong rasa saling menghormati. Ini juga dapat menanamkan pada diri siswa untuk bisa menghargai satu sama lain untuk kedepannya. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan sikap dan empati, mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghormatan, dan pemahaman terhadap perbedaan budaya. Yang selanjutnya ada menghindari bias dan stereotip. Itu melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang membantu mereka memahami dan menghindari prasangka budaya. Ini kurang lebih tadi sama dengan aktivitas interaktif yang juga menjelaskan mengenai kegiatan seperti pertukaran budaya atau proyek kolaboratif ya. Selanjutnya ada kolaborasi orang tua dan komunitas, mengajak orang tua dan komunitas untuk mendukung lingkungan belajar inklusif dan menghargai budaya. Nah, konsep pendidikan multikultural juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menerima perbedaan dan menyiapkan generasi yang mampu hidup dan berkontribusi dalam masyarakat yang beragam. Konsep pendidikan multikultural di sekolah itu sendiri adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya dalam kelas. Tujuannya tadi sudah disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya Liviar Nadarmawan akan menutup video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.